Jadi kalau untuk dari kapan kita nego dan bagaimana alot apa enggak, sangat alot ya. Ini dua orang jago bisnis nih. Jadi waduh, ngomong lagi, kita negosiasi cukup lama ya kayaknya ya, negosiasi gitu. Ada waktu yang cukup untuk dipertimbangkan, dan karena Mas Bilar ini punya sense of business yang cukup baik dan dia tahu value dari Leslar Entertainment. Jadi kalau kita nego kan kita bilang, wah ini valuasinya segini, enggak, valuasinya segini, malah saya jadi yakin bener juga, kayaknya yang dia omong bener. Jadi saya sebenarnya terpana nih sama pasangan ini, luar biasa sekali. Sisi bisnis juga mereka sangat paham betul mengenai bisnis, dan saya sangat yakin kedepannya Leslar Entertainment ini bisa dikembangkan banyak. Jadi sisi yang akan kita kembangkan seperti yang tadi sudah disebutkan, akan ada retail, ada makanan dan minuman, dan juga ada dunia metaverse, akan ada hiburan. Jadi dunia hiburan dan lain-lain itu akan kita kembangkan ke depannya seperti itu. Begitu. PDKT-nya berapa lama ya? Lumayan ya. Lupa juga sampai. Sering ketemu, jadi on off gitu. Kayak lagi apa ya ngomongnya? Iya, jadi lumayan lama lah, beberapa bulan juga kan, sembali ngobrol. Iya, jadi begitu. Jadi Mas Rudi ini setiap PDKT itu selalu bawa martabak gitu. Jadi lama-lama akhirnya kita luluh lah. Iya. Jadi yang mau berinvestasi di Leslar Entertainment bawa martabak. Iya, begitu. Silakan. Iya, mudah-mudahan seperti yang Lesti sebutkan tadi, di mana kita bisa menjadi wadah atau ruang bagi para insan kreatif yang mempunyai bakat, namun tidak ada tempat untuk disalurkan bakatnya. Mudah-mudahan kita akan membuat suatu project ya, bisa mencari talent atau kita menjadi sebuah talent management nantinya. Pokoknya banyak lah yang bisa kita kerjakan lewat Leslar Entertainment. Oke, ada lagi teman-teman untuk dua orang bertanya. Nilai investasinya. Menteri Keuangan ya. Nih biar juru bicara saja. Nilai investasi sebenarnya, karena ini perusahaan private bukan perusahaan publik, jadi sebenarnya nilai investasi belum bisa disebutkan. Tapi valuasi perusahaannya itu sendiri secara valuasi sudah ratusan miliar. Padahal baru dibikin tahun lalu bulan Juni. Di situ bisa terlihat dari intangible dan non tangible asetnya memang sangat besar sekali. Jadi valuasi perusahaannya sudah ratusan miliar. Gitu. Tapi kalau angkanya karena kita perusahaan private ya tidak disebutkan. Oke, ada lagi? Adalah saya saham kecil. Enggak, saya saham kecil aja. Nggak mau jual mahal, nggak mau jual gede-gede dia. Saham kecil. Adalah kecil lah. Berapa kok? Kecilnya kok? Kecil hasilnya besar. Oke, ada lagi? Satu orang lagi? Soalnya kita mau lanjut sesi live Ya. Instagram dan sebagainya untuk Leslar Metaverse. Iya. Setelah ini nanti ada lagi ya. Tapi dengan yang ingin dicapai ke depan, kayaknya bisnisnya bisnisnya udah cukup sukses, udah sangat sukses, bukan cukup sukses, sangat sukses, kemudian sampai lari ke entertainment. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya lebih ke investasi ya. Jadi saya melakukan investasi ke Leslar Entertainment karena Leslar Entertainment yang dimiliki oleh Mas Bilar dan Mbak Lesti ini salah satu perusahaan digital yang mulai berkembang sangat pesat, bahkan kalau nggak salah dimulai sejak Juni ya, Juni tahun lalu sampai sekarang. Perkembangannya sangat signifikan dan engagement rate-nya setelah saya pelajarin merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Jadi karena dari situlah kita sebagai pengusaha melihat adanya peluang yang terbuka besar untuk dunia digital, dan itulah sebabnya kami, justru saya berterima kasih nih sama Mas Bilar dan Mbak Lesti diberikan kesempatan untuk boleh berinvestasi di dalam perusahaan mereka, karena mereka kan artis kaya, nggak perlu duit sebenarnya kan. Bukan begitu ya. Jadi terima kasih juga buat Mas Bilar dan Mbak Lesti, kami diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dan tentunya membangun Leslar Entertainment ini biar semakin besar dan mengembangkan ke banyak lini bisnis lainnya. Itu dari saya. Oke, kemudian untuk Mas Bilar sendiri dan Mbak Lesti, ini kan satu semangat ya, akan menambah semangat lagi, apalagi yang membangun rumah kali ya. Gimana setelah diakuisisi dengan Pak Rudi ini ke depannya gimana nih? Apakah punya targetan tertentu untuk kedepannya? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Semuanya. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit sejarah lahirnya sebuah digital company yang bernama Leslar Entertainment. Semua itu bermula dari keinginan saya saat itu, yang mana kita sebelum melangsungkan pernikahan kita sepakat untuk membangun digital company yang bernama Leslar. Harapannya saat itu adalah kita bisa menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, bisa menampung beberapa sumber SDM untuk bekerja di bawah naungan Leslar Entertainment. Dan alhamdulillah saat itu hanya berjalan 6 bulan sih ya, 6 bulan. Saya juga nggak nyangka ya perkembangan Leslar Entertainment sendiri cukup pesat saat itu ya. Ibaratnya saya menganalogikan gini, Leslar Entertainment atau kerajaan yang sedang saya bangun, saya menganalogikan sebagai sebuah anak bayi, yang mana anak bayi tersebut di luar ekspektasi kita, perkembangannya cukup signifikan, di mana sudah lebih hebat, sudah lebih berkembang dibanding bayi-bayi lain yang ada gitu. Namun kita sama Malaysia sepakat bahwa kita butuh pengasuh bayi yang lebih hebat nih, yang memang handal di bidangnya, dimana kita kan saat itu baru banget gitu kan untuk mengurus bayi ini gitu. Lalu bapak yang bersambut ya, ibaratnya seorang Mas Rudi Salim datang ngobrol dengan saya, diskusi dengan saya, dan menyampaikan keinginan beliau bahwa beliau ingin berinvestasi di Leslar Entertainment, ingin mengasuh bayi kita nih, ingin bersama-sama kita jadikan seorang anak yang nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa berkembang dengan baik, bisa melakukan banyak hal gitu. Lalu kebetulan kita juga punya visi misi yang sama, dan tidak butuh waktu lama saat itu akhirnya saya setuju untuk melepas sebagian kecil saham saya untuk Prestige ya, sebuah perusahaan yang dipegang oleh Mas Rudi. Dan ya pada hari ini seperti yang kalian lihat, hari ini resmi Leslar Entertainment dan Prestige masuk menjadi bagian dari Leslar Entertainment, yang mana saya sangat berterima kasih juga buat Mas Rudi yang ibaratnya kita LA akan semakin sangat terbantu ya dengan bagaimana Mas Rudi di dunia bisnis cukup mentereng lah gitu ya ibaratnya ya. Dan kita cukup kuat dengan entertain, dan mudah-mudahan kolaborasi itu bisa bersinergi dan bisa menghasilkan sesuatu yang kuat di bidang bisnis. Dan seperti Mas Rudi tadi katakan, nanti tidak kemungkinan oleh LA akan membangun lini-lini bisnis yang lain, dan saat ini yang sering kita bangun adalah Leslar Metaverse yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Itu. Mbak Lesti mungkin mau menambahkan? Kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Bilar, saya rasa itu udah sama, karena memang kita membuat Leslar ini sebenarnya pemikirannya itu benar-benar pure dari Kakak awalnya. Mulai dari nama aja kan Leslar itu aja dari ucapannya beliau gitu. Jadi begitu ya qadarullah kita jadi berjodoh. Sebelum itu Kakak udah ngebuat plan ke depan ya kan, supaya ya berkembang, karena kebetulan Dede juga punya mimpi dan Kakak juga punya mimpi. Jadi begitu ketemu
Dede kan selalu cerita sama kakak, Dede punya mimpi ini, Dede pengen punya perusahaan, Dede pengen punya label, Dede pengen punya manajemen artis, Dede pengen cita-cita seorang Lesti yang kayaknya jauh akan nggak tahu akan terwujud atau enggak gitu. Ketika Dede cerita sama kakak dan akhirnya beliau sedikit demi sedikit mewujudkan semua mimpi-mimpi Dede gitu. Salah satunya Leslar Entertainment ini, dan mudah-mudahan lewat Leslar Entertainment ini ya kita bisa terus mewujudkan mimpi-mimpi, gak hanya mimpi Dede aja gitu, mimpi-mimpi contohnya karena Dede kan di industri musik dangdut. Dede pengen anak-anak yang punya potensi dalam bernyanyi, karena Dede juga kan sama dari daerah gitu. Mudah-mudahan anak-anak yang sama-sama punya cita-cita seperti Dede bisa mewujudkan cita-citanya, bisa menjadi wadah ke depannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Rudy dan Prestis karena sudah berkenan ikut bergabung di Leslar Entertainment. Insya Allah ini akan amat sangat membantu kita untuk mengembangkan apa yang kita harapkan di Leslar Entertainment ini, baik bisnisnya dan di dunia entertainmentnya. Terima kasih. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau nanya.